Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik anak-anak sekalian, berjumpa kembali pelajaran PAIDP bab 5 di pertemuan pertama. Sebelumnya Ustadz mau bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Ubay. Kenapa? Selain Ubay, siapa lagi? Kamu tahu nggak kenapa dia tidak masuk? Sudah didoakan? Sudah. Baik anakku sekalian, materi kali ini adalah kelanjutan dari kemarin, ya, masih ada kaitannya. Kalau kemarin kita belajar tentang zakat yang termasuk rukun Islam, kemudian yang sebelumnya itu ada rukun iman. Yang rukun iman itu rukun iman yang keempat apa? Masih ada? Iman kepada? Ayo, iman kepada siapa yang keempat itu? Rasul. Oleh karena itu, sekarang kita akan belajar tentang Rasul, ya. Baik, sebelumnya sekalian, Ustaz tidak bosan-bosan memberikan motivasi kepada kalian agar tetap menjadi anak yang baik, anak yang soleh, ya. Kita punya junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan lupa selalu bersolawat. Baik anakku sekalian, kita mulai saja. Ustaz sudah persiapkan materi pertama di bab 5. Oke, ini perhatikan. Ya, ya. Ini ada ayat bacaannya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Silakan dibaca artinya semuanya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Saya mau bertanya, bab 5 pertemuan pertama ini kita akan belajar apa sekarang? Yang coba Aurel, keteladanan Rasulullah. Yang laki-laki Ufi, keteladanan Rasulullah SAW. Kira-kira yang mana yang menyebutkan kata keteladanan? Ada yang tahu di ayat tersebut? Nah, ini ya, perhatikan. Apa ini? Uswatun. Apa artinya? Teladan yang baik. Sekarang kita mau tanya, mengapa kita harus meladani Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Ayo. Teladan itu apa artinya? Contoh. Baik. Hasanah. Baik. Jadi contoh yang baik. Sekarang kita mau tanya sama Algif. Mengapa kita harus mencontoh Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Karena Rasulullah nanti di hari kiamat itu kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Baik, anakku sekalian, kita bahas lebih lengkapnya setelah ini ya. Oke. Baik, sebelumnya Ustaz belum tanya kabar semuanya. Bagaimana kabarnya anak soleha kali ini? Baik ya Ustaz. Alhamdulillah. Semangat ya Ustaz. Luar biasa. Sejuk-sejuk ya Ustaz. Berbahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sejuk ya Ustaz, apalagi di sini ruangannya ber-AC. Masya Allah. Mudah-mudahan sejuk luar dan dalam ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, materinya adalah kita meneladani Rasulullah SAW. Apalagi sekarang masih momen apa? Rabiul Awal ya, kemarin sekarang sudah masuk ya, Rabiul sudah lewat, tapi tidak apa-apa, kita tetap meneladani Rasulullah SAW. Baik, perhatikan aku sekalian.
Yuk, sebelum dimulai, siapa yang mau ikut bernyanyi dulu? Keras. Kalian bisa tak kepada Nabi Muhammad? Kalau kita kepada Nabi Muhammad dibuktikan dengan apa kita kesehariannya? Allahumma sholli ala Muhammad. Baik sekalian. Nah, Ustaz jelaskan dulu dari awal tadi kan ada kata-kata apa tadi? Uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah? Kita bedah satu persatu. Oke, uswah artinya apa? Ada yang tahu? Oke, lihat contoh atau teladan. Jadi uswah itu artinya contoh atau teladan. Siap? Mau tanya lagi? Irham, apa nak uswah artinya? Teladan atau contoh. Sekarang absen berapa? Tanggal berapa? Tanggal 2. Absen 2 siapa? Adif. Apa Adif? Uswah Adif? Mana Adif? Oh, ada di belakang. Yuk Adif, uswah artinya Contoh atau teladan. contoh atau teladan. Ini secara bahasa ya perkataannya. Uswah artinya contoh atau teladan. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi uswah hasanah itu artinya perilaku yang mulia yang menjadi teladan bagi umat manusia atau teladan yang baik. Hal ini dapat dipahami bahwa konteks yang patut ditiru adalah perilaku dan sifat yang baik dari Nabi dan Rasul. Paham maksudnya? Uswah dari siapa yang patut kita tiru? Dari Rasul. Kalian bangga enggak menjadi umatnya Rasulullah SAW? Bangga enggak? Oke. Kalau bangga, kalian itu setiap hari pernah enggak membaca sholawat? Paling tidak kalian membaca sholawat itu berapa kali? Coba. 5 kali. Coba di dalam sholat. Di dalam sholat dia berapa kali? Kita itu paling tidak itu membaca sholawat 17 kan? Kan ada di tahiyat ya di sholat itu. Karena apa sholawat itu termasuk rukun sholat seperti itu. Baik, Ustaz lanjutkan ya. Ustaz lanjutkan. Mudah-mudahan ini paham. Ustaz lanjutkan berikutnya. Ini ya untuk menambah dan mengetahui bagaimana sih sifat yang perlu diteladani ya yang ada pada diri Rasulullah. Ustaz ada cuplikan videonya di sini ya, perhatikan. Kalian silakan dicatat ya, dicatat, disimak. Ada kata-kata apa di sini yang perlu kita tiru yang ada pada diri Rasulullah SAW. Perhatikan. Berkenan dan Muhammad. Apa benar? Benar. Orang itu adalah. Ya, aku benar. Anda berkongsi dengan Muhammad. Dengan tujuan dan yang lain. Dan kalian berbuat dengan benar. Tidak sah. Dan kami tidak masalah dalam pendidikan ini kecuali sedikit urusan. Aku beritahu kepada. Apapun aku membina. Ini menceritakan ketika Rasulullah SAW sedang berdagang ya. Kalau di sekolah kalian dipraktekkan dengan sistem ini. Tidak benar. Kami tidak akan mengambil seharga dagangan perusahaan. Muhammad tidak akan suka kecuali yang telah beliau dapatkan dari pendidikan sedikit itu. Semoga dan
Tanah ini milikku, tanah ini milikku. Aku tidak akan beranjak dari sini sebelum kau mengatakan kepada mereka bahwa tanah ini bukan milikmu. Yang demikian tidak akan terjadi. Apa kalian sudah menerima apa yang diputuskan Muhammad? Ya, aku tahu. Cepat pergilah kepada Muhammad dan mintalah beliau berkata. Ahmad tidak akan berkata kecuali berkata benar. Nabi Muhammad berkata, bila ia datang, ia tak akan mengatakan kecuali kebenaran, meskipun Anda termasuk keluarganya atau kawannya. Habislah uangku. Pedagang gadis mengambilnya dan tidak mengakuinya. Kalau boleh tahu ada apa semua? Kelihatannya kau sedang tertimpa musibah. Ya benar. Silakan, ada hak Coba yang ceritakan silakan kepadaku. dicatat. Mungkin aku bisa membantu. Seluruh uangku telah kutitipkan kepada salah seorang pedagang untuk digunakan. Tapi dia mengingkarinya. Bahkan dia mengusirku untuk pergi dari tempatnya. Kenapa aku tidak memintalnya kepada Muhammad? Kau pernah mendengar? Muhammad. Maksud Anda Muhammad putra Abdullah? Ya, benar. Dulu kami sama-sama mengembalakan. Dia adalah orang yang sangat amanah dan juga sangat terpercaya. Tolong beritahu aku, apakah sekarang dia menjadi pedagang besar? Tidak besar, berdagang kecil-kecilan. Kami beli barang, kemudian kami jual kepada pedagang lainnya. Dan aku adalah rekan bisnisnya. Hanya ini sisa uang yang aku miliki. Di mana aku bisa bertemu dengan Muhammad? Tolong, antarkan aku kepadanya. Kau tulis saja dia di pasar Mekah atau di pasar Tugas. Sungguh menyenangkan bisa bertemu kembali dengannya. Ada saja tadi uang kembali. Akan kau amanatkan seluruh uang kepadanya. Mari, kita tunggu beliau sekarang. Mari. Awas kau orang licik. Awas. Dasar pencuri. Kau berkhianat pada amanat orang. Demikianlah Muhammad berangkat dengan membawa dagangan miliknya menuju negeri Syam. Baik, setelah melihat video barusan, ada kalimat apa atau hikmah apa yang kalian perlu kita pelajari bersama? Ya, ada yang bisa? Satu orang. Ya, Sita. Masya Allah. Pernahkah kamu Royan mendengar tadi Nabi Muhammad tidak akan berkata kecuali berkata benar. Masya Allah. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Tadi yang kalian lihat, tadi di situ ada percakapan orang yang tidak menjaga amanah berarti berkhianat. Baik, anakku sekalian, dari sepenggalan kisah tadi, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang terpercaya, terpercaya. Oleh karena itu diberi gelar apa? Al-Amin, betul. Diberi gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Terpercaya, bukan cuma terpercaya, karena Nabi Muhammad SAW itu terpercaya, ya, terpercaya. Baik, ya, itu adalah penggalan kisah yang ada pada Rasulullah SAW. Ya, baik, ini kita berikan cerita yang sedikit biar kita mengetahui, ya, tentang Nabi Muhammad SAW. Ini ya, perhatikan. Ini lihat di sini mana Nabi Muhammad. Ini siapa? Halo, Abdullah. Ayahnya ya. Ini siapa? Ibunya. Terus ini seperti yang kalian tadi simak di lagu yang pertama ya. Nah, coba ada yang tahu lagunya tadi gimana? Abdullah nama. Terus
daripada menyanyikan sesuatu yang nanti tidak akan memberikan syafaat. Kalau kita mencintai Nabi dan meneladani apa namanya yang ada pada Nabi, kita harus tahu silsilah pada Nabi semuanya agar kita menambah cinta kepadanya. Baik, anakku sekalian, perhatikan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Ya, menjadi yatim piatu. Ya, di sini ada yang yatim. Ya, teman kita ada yang yatim. Ya, oleh karena itu Nabi Muhammad juga mencintai anak yatim. Ya, tidak apa-apa. Maksudnya Ustadz menyebut karena Ustadz juga anak yatim dulu juga yatim piatu. Oleh karena itu jangan malu. Tapi tidak boleh dibully anak yatim, tetap diberi apa perhatian, dikasihani, ya, karena ini sudah takdir, ya, tidak apa-apa, ya, seperti itu. Baik, Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah menjadi yatim. Oleh karena itu Nabi Muhammad mencintai anak yatim. Paham? Oke, nah selanjutnya, nah ini. Di samping itu anak sekalian, Nabi Muhammad terkenal jujur. Diberi gelar apa kita tadi? Amin. Diberi gelar apa lagi? Apa artinya? Al-Amin apa artinya? Oke, setuju? Lanjut, perhatikan semuanya. Ya. Tangan ya. Nah, kelihatan ya cara meneladani sifat kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, mengembalikan uang sisa belanja. Siapa yang pernah disuruh-suruh diminta tolong sama orang tua berbelanja? Pernah, Ufi pernah. Sisanya dikembalikan enggak? Dikembalikan ke kantong atau dikembalikan ke ibunya? Ke ibunya. Baik. Yang Agi di mana? Yang kamu dikembalikan ke siapa? Dikembalikan? Oke, baik, itu di rumah. Kalau di sekolah, nak? Contohnya di sekolah apa jujur itu? Hah? Saat ulangan tidak mencontek. Baik, luar biasa Sinta ya. Perhatikan. Nah, ini ketuanya. Anak jujur itu disayang Allah, teman, guru dan orang tua. Siapa yang tidak senang kepada orang jujur? Halo? Setan. Ya, coba semuanya. Orang jujur itu disenangi teman, disenangi siapa? Disenangi guru, orang tua, ya. Kecuali siapa yang tidak senang pada orang jujur? Setan. Baik. Selanjutnya, kemudian terhadap Rasulullah lagi, Rasulullah itu adalah saya terhadap anak, keluarga dan orang lain. Yuk. Rasulullah itu sayang terhadap anak, keluarga dan orang lain. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Sekarang Ustaz mau tanya, kalian punya adik enggak? Ya. Pernah mencium adiknya? Pernah. Ciuman sayang atau ciuman sebaliknya? Ya. Jadi Rasulullah itu sayang terhadap anak dan keluarga seperti itu ya. Itu perlu dicontoh. Baik. Lanjut. Perhatikan. Ada sebuah hadis, barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Seperti kalian, contoh, misalkan berteman A sama B, yang A berbelas kasih sama B, sebaliknya B itu juga berbelas kasih. Contohnya Aurel sama Sita, berbelas kasih sama Aurel, Sita. Sebaliknya Sita juga akan seperti itu. Ada timbal balik. Ya, perhatikan. Yuk. Kemudian juga Rasulullah SAW itu mengajarkan hormat kepada orang tua. Halo, silakan hormat kepada orang tua.
Siapa yang Ustaz mau tanya? Siapa yang hormat dan patuh kepada orang tua? Iya. Kenapa alasannya? Biar isi uang. Ayo. Karena orang tua telah berkorban. Allah ridho nggak kalau kita ini tidak patuh dan menentang orang tua? Tidak begitu, ya. Ya, karena Rasulullah itu mengajarkan hormat kepada orang tua. Ya. Perhatikan, ada sebuah hadis. Aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah?" Nabi SAW menjawab, "As-sholat pada waktiha." Sholat tepat pada waktunya. Kemudian ada lagi, berbakti kepada Orang tua. kepada orang tua. Nah, tadi ada dua ya. Sholat pada waktunya, di awal waktu maksudnya. Kemudian berbakti kepada orang tua. Silakan Adit yang barusan diulang. Apa saja yang barusan tentang apa nak? Rasulullah itu mengajarkan apa? Yang paling disukai oleh Allah, amal apa yang disukai oleh Allah? Satu, siapa barusan? Yuk kamu. Sholat di awal waktu. Kedua, berbakti kepada orang tua. Baik, lanjut ya. Nah, kemudian Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang lain. Halo? Mau tanya, di sini lulus semuanya? Pernahkah kalian menyakiti temannya? Coba lihat, kalau mencontoh Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang lain. Ya, pernah menyakiti hati orang lain? Ada di sini? Insya Allah tidak ada ya, karena di sini anaknya baik-baik, anak soleh dan soleha, penghafal Al-Quran, ya, baik. Perhatikan, kemarin atau Ustadz sering membaca teks hadis ini, ya, begini. Man kana yu'minuna bil yaumil akhir, ya. Apa tulisannya? Falyatul khairan aw liyasmut, ya. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka berkata yang baik atau itu dimaksudkan supaya tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Amira, ngantuk. Silakan dulu yang baik dulu. Perhatikan, ya. Berkata baik atau diam supaya tidak menyakiti orang lain. Ya. Di samping itu yang ketiga, nah, Rasulullah itu peduli terhadap lingkungan. Tadi sesama manusia, sekarang pada lingkungan. Perhatikan. Contohnya, Nabi Muhammad itu sangat hemat dalam mempergunakan air. Oleh karena itu, kita kalau berwudu itu di sekolah, kerannya tolong jangan besar-besar, biar airnya itu tidak terbuang percuma. Nah, lihat, Nabi Muhammad itu, ya, peduli terhadap lingkungan. Sama air itu hemat. Paham? Alhamdulillah, kalau sekarang itu lebih mudah kita mendapatkan air daripada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak tidak melakukan kerusakan di bumi. Apa contohnya melakukan kerusakan di bumi? Menebang pohon, apa lagi? Merusak tanaman, membuang sampah sembarangan. Ya, bisa dilakukan di sekolah. Tidak membuang sampah sembarangan. Coba Ustaz Robi lihat, kelasnya bersih nggak? Bersih nggak? Bersih. Sudah disediakan tempat sampah ya. Lanjut. Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Yang keempat ya, Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat dan
membawa rahmat bagi alam semesta. Oke, masih ingat nggak? Yang ketiga apa kira-kira tadi nak? Terus apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah? Ayo, apa lagi? Tidak melakukan merusak ilmu. Yang keempat apa? Terusan membawa rahmat bagi alam semesta. Ini ajakan Rasulullah. Yang pertama, mengutamakan kemurnian akidah. Yang kedua, menyembah Allah yang Maha Esa. Yang ketiga, menanamkan akhlak terpuji. Ustaz tanyakan lagi, Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk apa saja? Mengutamakan kemurnian akidah. Oke. Yang kedua, menyembah Allah yang Maha Esa. Ustaz ulang lagi. Yang pertama. Yang kedua, menyembah Allah yang Maha Esa. Semuanya. Yang pertama apa? Ajakan Rasulullah. Betul nggak? Oke, menyembah Allah yang Maha Esa. Yang ketiga. Coba dibaca 1, 2, 3. Abasa. Ustaz minta tolong satu orang yang sudah hafal. Silakan Najwa. Apa saja ajakan Rasulullah kepada kita? 1. Betul? 2. Betul? Lengkapi yang ketiga. Siapa ya? Ya kamu. Yang ketiga apa? Lengkapi jawabannya Najwa. Ya, yang ketiga. Yang nomor 3. Siapa yang bisa melengkapi jawabannya Najwa? Yang nomor 3. Ayo cepat. Sabira mau coba? Betul nggak ya jawabannya Najwa? Masya Allah, terima kasih. Nah, tadi Najwa. Sekarang yang putra dulu. Kira-kira siapa yang bisa menjawab seperti Najwa? Yuk. Siapa? 2 saja, jangan 3. Ayo 2 saja dulu. Siapa yang bisa? Yang putra dulu. Tadi kan Najwa. Sekarang yang putra dulu. Ada Zidan, ada Eki. Ayo. Bisa mau nyoba? Enggak. Siapa yang mau nyoba? Oke, kalau ada yang nyoba kita baca lagi. Ajarkan Rasulullah kepada kita. Yuk, 1. Kurang keras. 1. 2. 3. Silakan sekarang tanpa dilihat ke depan. Yuk, 1. 2. Yang ketiga. Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik anakku sekalian. Sebelum Ustaz berikan tes, ada di sini ya, Ustaz berikan sesuatu untuk kalian supaya kita selalu mengingat Rasulullah SAW. Yo, siapa yang mau ikut bernyanyi? Mau ikut bersolawat kepada Rasulullah? Ya, sebelum kita berikan sesuatu dan mau mencoba seberapa paham materi yang saya sampaikan kepada kalian, kita simak dulu. Ini perhatikan semuanya. Kamu mau bersolawat? Silakan.
saudara kepada Rasulullah SAW. Baik, itu saja barusan saya kasih trik ya. Mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW dan kita bisa meneladani sikap-sikap terpuji yang ada pada diri Rasulullah SAW. Nanti kalian, Ustaz ingin lihat kelompok mana yang paling tertib. Ustaz hitung 1, 2, 3. Baik, Ustaz sudah siapkan. Seberapa paham dan mengerti materi yang kita barusan sampaikan kepada kalian. Ini kita jadikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kelompok. Silakan kalian duduk, isilah pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini di kertas yang kita sudah siapkan ya. Silakan, tidak ada yang nganggur ya, semuanya aktif dijawab ya. Di sini ada 6 pertanyaan ya. Untuk yang lebih barangkali bisa pindah, ini lebih satu orang Bang, bisa pindah ke sana. Biar pindah kelompoknya boleh, nggak apa-apa. Tidak. Adit, ini boleh sana Adit. Ini siapa di sini? Ini Eki. Oh, udah apa-apa Adit di sini, biar berempat. Oke, Ustaz kasih yang paling kecil. Nih, silakan kalian kamu menghadap ke sini. Menghadap ke sini.
Silakan. Jawab. Kamu menghadap ke sini. Kamu menghadap ke sini. Silakan. Oke, baik. Kelompok ini akan diwakili oleh Virus. Kita kasih tanda atau semangat dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Virus, dengarkan yang lain ya. Nah, Virus akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok ini. Silakan Virus. Apa saja ya dari Rasulullah SAW kita bersama bisa merubah Allah yang Maha Esa mengadakan acara terpuji. Bukan 3 amalan yang berbakti pada orang tua. 3. Bukan bulan Rasulullah SAW tidak pernah berpengalaman. Yang lain dengarkan ya. 4. Bukan nasihat terpuji Rasulullah SAW. Setelah kalian beriman pada Tuhan tidak menyakiti orang lain, lalu sabar, ada orang baik. 5. Berikan makan yang jujur, lalu berkata benar, tidak menyakiti dia. 6. Biarkan hati kita, tidak ada yang baik atau yang baik. Baik. Sudah perhatikan semuanya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Virus. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi dari jawaban atau presentasi dari Mas Virus. Silakan, ada yang mau bertanya, menanggapi silakan. Ya. Nomor 2, jawabannya gimana Mas Virus? 3 amalan yang paling disenangi oleh Allah. Bukti sudah. Sudah kamu. Oke, baik. Lanjut. Gimana? Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Amira, Aura, sudah. Yang kalian sudah yang waktu sudah dijawab oleh Pak Yus cuma Kak Ila. Nomor 4. Yang mana nomor 4? Baik. Ya. Silakan Sita. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan 5 sifat terpuji Rasulullah. Apa saja? Tadi sudah enggak yang nomor 4 dijawab oleh Pak Yus? Halo? Jelas enggak? Coba diulang Mas Yus biar jelas. Jujur, selalu berkata benar, tidak menyakiti hati orang lain, selalu sabar, saling tolong menolong. Baik. Terima kasih, silakan duduk. Oke, baik semuanya, perhatikan. Sekarang kita minta tanggapannya kepada kelompoknya GG. Kasih jempol atau kasih gini semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Kelompoknya GG gimana? Yang GG bagaimana?
Bagus enggak? Kalian puas dengan jawabannya? Selanjutnya, yang kelompoknya di sini yang diwakili oleh Mas Fairuz, bagaimana menurut kalian? Jempol semuanya rupanya. Mas itu sibuk apa? Halo? Gimana tanggapanmu terhadap kelompoknya Fairuz? Mas Fairuz? Jempol juga. Masya Allah. Baik anakku sekalian. Setelah kita berikan tes kelompok, mudah-mudahan materi yang kalian cernas dan kita bagikan beberapa materi dan video, mudah-mudahan kalian mengerti. Baik anakku sekalian, mana tertibmu? Sudah? Oke, baik anakku sekalian. Sekarang kita mau bertanya. Ada kata kunci apa dari materi dari awal sampai akhir? Kata kunci yang kalian cerna atau temui? Coba satu aja. Siapa bisa? Apa saja? Teladan. Apa lagi? Jujur. Kamu Ufi? Selalu sabar. Ada selalu sabar? Balkis, kata-kata apa yang kalian yang kamu tangkap tadi? Bizan, kata-kata apa yang tadi kalian kamu tangkap tadi? Satu kata aja. Ayo, kamu. Percaya. Mudah apa? Terpercaya ya. Oke. Algif. Baik, anakku sekalian. Itu saja materi yang kita sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mencontoh keterangan yang ada pada dari Rasulullah SAW. Sebelum ditutup, Ustaz minta tolong mana tertibnya dulu. 1, 2, 3. Setelah kalian mengerjakan materi atau post kelompok, ya, dari materi atau video yang Ustaz sajikan tadi, baik. Sebelum presentasi, Ustaz akan memberikan atau bertanya tentang, biar tambah semangat ya, tepuan. Silakan. Sudah duduk. Sudah berdoa tadi dari kamar mandi. Baik. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, tadi Ustaz amati kelompok yang selesai duluan adalah kelompoknya Redwan. Kita sambut dengan takbir kelompoknya Redwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Redwan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke. Silakan kelompok di sini disepakati siapa? Baik, ya silakan perhatikan teman kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaannya di kelompoknya ya. Baik, silakan. Mas. Ya. Silakan dibaca. Nomor 1. Yang lain dengar enggak? Halo? Yang lain dengar? Ajakan apa saja yang dari Rasulullah SAW untuk kita mengajak untuk berkata jujur dan mengajak untuk menghormati orang tua. 2. Sebutkan 3 amalan yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Sholat 2. Menghormati orang tua. 3. Bismillah. 3. Sebutkan 2 keperluan Rasulullah SAW menurut ayat dan mengajarkan agar tidak merusak alam. 4. Sebutkan 5 sifat puji Allah
Setelah kalian semua menjadi Ustaz video, tidak akan berkata kecuali berkata benar, dapat dipercaya, peduli terhadap lingkungan, sayang terhadap anak dan keluarga, dan membawa rahmat bagi orang tua. Lima, berikan doa untuk kembalikan uang belanja agar tidak mencapai satu bulan. Enam, jelaskan arti uswah hasanah, artinya selalu yang baik. Sebentar, Mbak Keke, yuk. Kasih amplop untuk Keke semuanya. Lanjut. Baik anak sekalian, siapa yang mau bertanya kepada Keke? Ada yang mau menanggapi? Ya silakan Balkis. Nomor 1 apa? Tolong dijelaskan. Ada? Ya. Baik anak sekalian, dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi, ya, keuntungan di dunia ketika kita selalu meneladani sifat Rasulullah SAW, kita akan selalu dihormati oleh orang lain, ya, karena kita selalu berperilaku yang baik dan insya Allah disenangi oleh siapapun, termasuk guru kita, teman kita dan semuanya. Kemudian nanti kita, ya, di akhirat, di pada hari kiamat nantinya, ya, kita akan mendapatkan rahmat, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita selalu meneladani apa yang ada pada Rasulullah SAW. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan semuanya? Tidak ada. Baik anakku sekalian, sampai di sini dulu, ya. Sampai jumpa di pekan depan dengan materi setelah mengenai kisah Rasulullah SAW. Kita lanjutkan di pekan depan insya Allah dengan materi yang baru, yaitu materi keteladanan para sahabat Rasulullah SAW. Baik anakku sekalian, kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.